Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana menganalisa kalimat menggunakan diagram pohon. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas pada kalimat simple dan kalimat kompleks. Sebelum itu kita harus tahu bahwa dalam diagram pohon kalimat itu disebut dengan sebuah struktur konstituen. Dan pohon di sini berbentuk terbalik, yakni akar berada di atas dan daunnya berada di bawah. Kemudian, untuk bisa memahami bagaimana menganalisis kalimat menggunakan diagram pohon, ada background knowledge atau pengetahuan dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah parts of speech. Jadi kita harus tahu tentang noun, verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, conjunction, interjection, kemudian juga ada determiners. Nah, kita harus tahu itu dulu. Karena kita harus melabeli setiap kata dan setiap frasanya. Kemudian yang kedua tentunya harus menguasai phrase structures atau struktur frasa. Yang mana itu noun phrase, yang mana itu verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase. Itu harus kita ketahui dulu. Oke? Setelah itu kita harus mempertimbangkan three major properties dari struktur kalimat. Yang pertama adalah linearity. Linearity maksudnya adalah susunan yang seharusnya dari kata dalam kalimat. Misalnya, subjek harus mendahului kata kerja. Kemudian kata kerja juga mendahului objek. Itu dimaksud dengan linearity. Kemudian yang kedua adalah hierarchy. Maksudnya bahwa elemen-elemen yang lebih kecil akan menjadi bagian elemen yang lebih besar. Dari kata menjadi frasa, kemudian frasa menjadi klausa dan menjadi kalimat. Kemudian yang ketiga adalah categoriality. Di sini bahwa kata atau konstituen yang lebih besar itu yang membuat sesuatu yang menjadi milik dari kategori yang berbeda. Mirip seperti hierarki tadi ya, bahwa adanya misalnya determiner dengan adjective dan noun, kemudian yang membentuk menjadi sebuah kategori noun phrase dan selanjutnya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita kuasai dan kita tahu untuk bisa memahami bagaimana menganalisis kalimat menggunakan diagram pohon. Oke, sekarang kita akan mulai menganalisis diagram pohon atau menganalisis kalimat menggunakan diagram pohon pada kalimat simple atau simple sentences. Contoh pertama, kalimatnya his wife washes the dishes. Ada his wife washes the dishes. Ada 5 kata. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalimat atau sentence yang kita labeli menjadi S di sana biasanya terdiri dari noun phrase dan verb phrase atau frasa benda dan frasa kata kerja. Kemudian di sini noun phrase dalam kalimat ini terdiri dari determiner yakni his dan noun yakni wife. Kemudian verb phrase-nya atau frasa kata kerjanya terdiri dari verb phrase
dan noun phrase. Dan verb phrase-nya atau frasa kata kerjanya hanya simple verb, yakni washes, dan noun phrase-nya terdiri dari determiner the dan noun dishes. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang kedua. Kalimatnya, the young man has bought a new motorcycle. Sama seperti di atas, ini masih kalimat sederhana, terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Kemudian noun phrase-nya di sini terdiri dari determiner, yakni the, dan adjective yang, dan noun, yakni man. Kemudian verb phrase-nya terdiri dari verb phrase dan noun phrase lagi. Verb phrase-nya di sini terdiri dari auxiliary atau kata kerja bantu, yakni has, dan verb atau main verbnya adalah bought. Kemudian noun phrase-nya terdiri dari determiner a, kemudian adjective new, dan noun motorcycle. Kemudian satu lagi contoh untuk kalimat sederhana, yakni they are sitting on a boat. Terdiri dari seperti biasa tadi, noun phrase dan verb phrase. Kemudian noun phrase-nya kebetulan hanya satu kata, atau subjeknya hanya satu kata, yakni pronoun they, dan verb phrase-nya terdiri dari verb phrase dan prepositional phrase. Nah, verb phrase-nya terdiri dari auxiliary are dan main verb sitting. Kemudian prepositional phrase-nya terdiri dari preposition on, determiner a, dan noun bought. Nah, untuk prepositional phrase-nya bisa kita jadikan seperti ini. Prepositional phrase terdiri dari preposition dan noun phrase. Kemudian prepositionnya ada on, dan noun phrase-nya terdiri dari determiner dan noun, yakni a dan bought. Itu juga bisa. Jadi terserah. Yang penting mereka termasuk kepada prepositional phrase pada elemen yang lebih besarnya. Oke, nah itu tiga contoh dari kalimat sederhana. Sekarang kita lihat pada kalimat kompleks. Contoh pertama, the woman knows that the contestant will lose. Nah, di sini ada dependent clause-nya, yakni that the contestant will lose. Ingat bahwa complex sentence terdiri dari satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Oke, sekarang kita lihat diagram pohonnya. Oke, kalimat ini terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Nah, sama ya. Kemudian noun phrase-nya ada determiner the dan noun woman. Sedangkan verb phrase-nya terdiri dari verb, yakni knows, dan subordinate conjunction that. Dan karena ada dependent clause-nya, maka verb phrase-nya terdiri juga dari klausa dependent. Dan klausa dependent ini terdiri dari noun phrase dan verb phrase lagi. Oke. Ingat, klausa biasanya ada subjek dan verbnya juga. Nah, noun phrase-nya terdiri dari determiner, yakni the, dan noun contestant. Dan verb phrase-nya terdiri dari auxiliary will dan verb atau main verbnya adalah lost. Oke. Nah, masih bingung? Ya, ini tentunya tidak mudah, tetapi
dengan praktis yang sering, kita akan bisa memahaminya lebih baik. Oke, saya akan berikan contoh lainnya. Kalimatnya adalah, as soon as I arrive there, I will call your sister. Oke. Nah, di sini terdiri dari dependent clause dan independent clause. Nah, yang tadi itu adjective clause ya. Jadi masuk dalam susunan kalimatnya. Sedangkan di sini adalah adverb clause sebagai dependent clause-nya, yaitu as soon as I arrive there. Oke, jadi kalimat ini terdiri dari dependent clause dan independent clause langsung. Dependent clause-nya ada subordinate connector, yakni as soon as, kemudian dependent clause-nya, ya, ini dependent clause-nya juga masuk lagi ke dependent clause-nya lagi. Terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Ya, sama. Noun phrase-nya ada pronoun yakni I, dan verb phrase-nya ada verb, simple verb arrive dan adverb there. Kemudian pada independent clause-nya terdiri dari noun phrase dan adverb phrase. Kemudian ada pronoun di noun phrase-nya yakni I, dan verb phrase-nya terdiri dari verb phrase dan noun phrase. Verb phrase-nya terdiri dari auxiliary will dan verb call. Kemudian noun phrase-nya terdiri dari determiner your dan noun sister. Oke, itu yang contoh kedua dari complex sentence. Saya beri satu lagi contoh untuk complex sentence. Kalimatnya adalah, the man who has killed the girl was finally arrested. Nah, oke, saya ingatkan lagi, koreksi ya. Yang contoh pertama dari complex sentence tadi adalah dependent clause-nya merupakan noun clause, yang kedua adalah adverb clause, dan yang ketiga ini adalah adjective clause. Nah, bagaimana dalam adjective clause-nya? Nah, kalimat terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Nah, itu dia. Kemudian noun phrase-nya terdiri dari determiner the dan noun man. Kemudian ada dependent clause yakni noun phrase dan verb phrase. Nah, di sana who has killed the girl tidak ada subjek definitifnya, tetapi ada who yang biasanya menjadi pengganti subjeknya. Nah, maka di sana pronoun who, noun phrase-nya, kemudian verb phrase-nya ada auxiliary has dan main verb-nya killed. Sedangkan verb phrase-nya, oke, lupa ya. Jadi verb phrase-nya lagi itu selain ada auxiliary dan verb, juga ada noun phrase. Yakni terdiri dari determiner the dan noun girl. Kemudian verb phrase-nya terdiri dari auxiliary was, adverb finally, dan main verb-nya adalah arrested. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa the man who has killed the girl, mereka adalah di bawah naungan dari noun phrase, yakni subjek. Sedangkan verb phrase-nya dimulai dari was, kemudian finally arrested. Nah, itulah tadi beberapa contoh dalam menganalisis kalimat sederhana dan kalimat kompleks menggunakan diagram pohon. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.